Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Infoku TV, di mana channel ini membahas segala tutorial dan cara pengadministrasian atau segala tentang administrasi, baik itu pajak, akuntansi, dasar ya. Sebelum masuk ke kontennya, silahkan klik tombol lonceng, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama dan tambah wawasannya guys ya. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk memberikan solusi atau cara bagaimana kalau bukti bayar kita hilang sehingga kita tidak bisa melakukan pelaporan atau pengarsipan pajak kita. Baik, di video kali ini juga kita masih masuk di DJP online ya. Kita masih menggunakan DJP online, kita tanpa harus ke kantor pajak untuk mencari ID billing, NTPN atau bukti setoran pajak kita yang hilang. Baik, sini saya sudah masuk di DJP online, saya sudah login menggunakan akun di dinas saya atau kantor saya. Sebelum itu kita sudah masuk di dashboard awal. Nah, kemarin kita buat untuk pembayaran NPWP ya, atau pembuatan NPWP. Di pembuatan NPWP kita masuk di ini, dibayar e-billing. Kali ini kita akan masuk di layanan untuk mencari kode bukti bayar kita yang hilang. Jadi kalau kita sudah bayar, nanti kita akan mendapatkan SSP atau surat setoran pajak atau bukti pajak yang nantinya akan dilakukan untuk pelaporan atau untuk bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran pajak tersebut. Ada beberapa cara sebenarnya untuk mencari surat setoran pajak yang hilang, dan syarat utamanya itu ID billingnya yang dibayarkan jangan hilang, karena kalau ID billingnya sudah hilang maka itu kecil kemungkinan untuk kita mendapatkan surat setoran pajaknya, karena di semua sistem, baik itu sistem pembayaran di kantor pos, di bank-bank swasta, bank-bank negara, bahkan di kantor pajak, itu pencariannya menggunakan e-billing pajak. Ketika e-billing, kode billingnya kita hilang, maka itu akan susah guys. Maka dari itu, kalau kita sudah bayar e-billing, kita sudah bayar pajak, usahakan kode bayarnya jangan sampai hilang, atau cetakan e-billingnya jangan hilang. Nah, kalaupun nanti hilang itu susah. Namun kalau surat setoran pajaknya atau bukti pajaknya hilang tapi kode billingnya masih ada, itu mudah untuk mencarinya. Seperti contoh kali ini saya akan menggunakan DJP online. Dimana DJP online ini hampir semua pelayanan di kantor pajak juga ada di sini ya, dari pelaporan, layanan dan sebagainya itu ada. Baik, langsung saja kita masuk ke online-nya, kita langsung saja tutorial bagaimana kita mencari kode surat setoran pajak kita yang hilang ya guys. Pertama kita masuk di menu lapor. Nah, sambil kita menunggu untuk loadingnya masuk ke menu lapor, kita cari pajak yang sudah kita bayarkan atau billing yang sudah kita bayarkan. Baik, di sini saya punya e-billing yang sudah dibayarkan ya, e-billing yang sudah kita transaksikan atau sudah pernah kita bayarkan. Misal saya ambil contoh satu di pembayaran pajak PPN. Ini saya sudah pernah bayar, dan semisal nanti surat setoran pajaknya hilang tuh mudah. Kita cukup kopikan ini ID billingnya ini, karena ini adalah dasar pencarian dari surat setoran pajak kita yang akan kita cetak ulang. Kita klik kanan, terus copy atau copy biasa. Setelah itu kita masuk lagi ke halaman DJP online.
Ini koneksi internetnya ya guys, bentar saya betulkan dulu. Baik, mohon maaf tadi internetnya sempat terputus ya guys. Oke, tadi maaf saya bukan masuk ke menu lapor namun masuk ke menu layanan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, sebelum kita mencetak, kita copy dulu kode billingnya di sini. Kode billing yang sudah dibayarkan ya. Kalau mau bayar itu kita pakainya billing ini dibayarkan. Nah, nanti kita dapat surat setoran pajak atau bukti pajak yang sudah kita bayarkan. Nah, kalau itu hilang, kita kopikan ini dan kita cetak ulang lewat DJP Online. Caranya gimana? Kita masuk DJP Online tadi. Setelah itu kita masuk di menu layanan. Di menu layanan ini ada dua menu ya, di menu KSWP, konfirmasi status wajib pajak, dan rumah konfirmasi dokumen. Untuk kali ini kita karena ingin mencetak surat setoran pajaknya, maka kita klik di rumah konfirmasi dokumennya guys. Baik, ditunggu sebentar ya guys, nanti akan muncul form untuk kita mencari pajak yang sudah kita bayarkan. Nah, jadi manfaat untuk kita punya akun DJP Online itu penting banget ya, daripada kita repot-repot ke kantor pajak cuma buat bikin kode billing, buat cetak NTPN, mending kita langsung bikin sendiri dari rumah. Nah, setelah itu kita masuk ke form pengisian ini. Di form konfirmasi dokumen ini ada dua menu lagi, yaitu menu konfirmasi dokumen dan menu konfirmasi NTPN. Kita ketik di konfirmasi NTPN karena apabila kita sudah bayar pajak menggunakan kode billing, maka kita mendapatkan kode NTPN. Setelah itu kita masuk ke formnya. Setelah masuk formnya ada beberapa isian pencarian berdasarkan kata kunci, kode keamanan, dan isi kode amanannya guys. Pertama kita pilih berdasarkan kode billing ya, karena kalau berdasarkan NTPN itu NTPN hanya ada di surat setoran pajaknya, di kode billingnya nggak ada. Setelah kita pilih kode billing, kita ketik kode billing yang akan kita cari tadi. Karena saya sudah copy, kita tinggal paste. Kita spasinya hapus ya. Terus kita masukkan kode keamanannya NXN4. Terus cari. Mohon maaf, ini error ya. CXVP, cari. Aku nggak mau ya. Oh sebentar, kayaknya di sini. Oh iya ya, maaf. Tadi ada spasinya di sini, jadi nggak mau. Oh sorry. Kode keamanannya keganti lagi ya. Kita masukin lagi. Cari. Nah, setelah tadi kita memasukkan kode billing dan kita akan mencari NTPN ini ya, kode NTPN yang sudah kita bayar tadi, kita cocokkan coba nih sama pembayarannya sama kode billingnya. Ini jumlah setorannya 227273 sama enggak? 227273 sama ya guys. Kemudian kode billingnya 6066 nih ya, sama enggak? Nah sama ya, 6066. NPWP-nya kita cek lagi di sini, betul, semuanya betul. Berarti ini adalah surat setoran pajak yang tadi kita sudah bayarkan, yang hilang tadi kita cari. Nah, untuk mencetaknya gimana? Nah, uniknya di sini, nggak tahu kenapa di DJP Online itu tidak menyediakan cetak ulang pembayaran atau hasil pembayaran dari kode billing. Dia hanya menunjukkan pop-up-nya saja atau menunjukkan formnya saja tanpa memberikan menu cetak. Dan sekedar informasi, setahu saya untuk semua
pembayaran di pelayanan apapun, baik kantor pos, bank konvensional, bank negara, dan pelayanan yang lain, itu hanya diberikan 3 kali kesempatan untuk cetak ulang NTPN. Artinya, jika kita kehilangan pajak dan ingin mencetaknya kembali, apabila kita sudah mencetaknya 3 kali, maka pelayanan tersebut tidak bisa mencetaknya lagi atau limit cetaknya sudah habis ya guys. Misal kita hilang sekali kita cetak misal kita bayar di kantor pos, hilang, kita cetak di kantor pos, bawa kode billing, bisa, kedua masih bisa, ketiga masih bisa. Nah, untuk keempat kalinya itu kantor pos sudah tidak bisa cetak karena sistem hanya memberikan 3 kali limit untuk cetak surat setoran pajak. Maka dari itu di DJP Online ini memberikan layanan untuk cetak ulang NTPN, namun tidak memberikan menu cetaknya. Nah, untuk mengakalinya atau untuk mencetaknya itu mudah sebenarnya. Karena yang dibutuhkan dari kantor pajak itu sebenarnya NTPN-nya ini untuk membuktikan bahwa apakah si wajib pajak sudah membayarkan kewajiban pajaknya tersebut. Nah, caranya kita cukup di screenshot saja, screenshot dari bagian ini sampai ini. Yang terpenting itu kelihatan NTPN-nya ini ya, NTPN dan NPWP-nya ini. Setelah itu ini sudah bisa dijadikan sebagai dokumen pelaporan pengganti dari surat setoran pajak. Kalaupun nanti ditanya oleh petugas, loh kok ini seperti ini, jelaskan saja bahwa ini mencetak dari DJP Online karena di pelayanan sudah tidak mencetak lebih dari 3 kali, itu nggak bisa, jelaskan saja. Nanti setelah itu customer service di pajak atau pelayanannya itu pasti akan mengecek NTPN-nya ini apakah benar, ini bukan editan atau bukan custom atau asal-asalan dari si wajib pajak. Nah, nanti pasti akan muncul konfirmasi pembayarannya. Jika sudah, nanti itu sudah bisa dijadikan dasar pelaporannya. Ya, ini nanti di screenshot aja. Yang terpenting untuk mencetak ulang NTPN atau surat setoran pajak atau bukti pajak itu ID billingnya jangan sampai hilang. Karena kalau ID billingnya sudah hilang, itu susah sekali untuk mencari pajak tersebut yang sudah dibayarkan. Dan apa yang akan terjadi nanti mungkin akan diminta untuk pembayaran ulang. Itu nanti kan kita rugi untuk ini ya, pembayaran sekian, ini masih ratusan, gimana kalau pajaknya jutaan. Nah, seperti itu ya guys. Untuk video kali ini cukup sekian dari saya, semoga ini bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan di kolom komentar apabila ada salah-salah kata atau salah-salah pengadministrasian dan pengisian ini, silahkan bisa di-share di kolom komentar. Terima kasih, sekian dulu dari Info Good TV. Nanti linknya juga saya akan share di kolom deskripsi untuk masuk di DJP Online. Yang belum punya akun DJP Online, belum punya NPWP, silahkan di kantor pajak terdekat tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jangan lupa juga untuk membuat email yang aktif dan selalu digunakan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.